Joseph Stalin adalah sosok pemimpin yang keras, tetapi di tangannya ia mampu merubah Soviet yang tadinya negara terkesan tradisional menjadi salah satu negara adidaya di dunia. Lahir di Gori, Georgia pada 18 Desember 1878 dengan nama Joseph Vissarionovich Yugaspili, yang akhirnya pada saat dewasa ia mengganti namanya menjadi Joseph Stalin, yang artinya dalam bahasa Rusia adalah pria baja. Pada medio itu, untuk memecut perkembangan industrial dan terus bersaing dalam sektor perekonomian dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, hanya ada dua pilihan dalam memimpin, menjadi pemimpin yang heroik dan dicintai, atau menjadi pemimpin yang ditakuti. Dan Stalin memilih untuk mengkombinasikan keduanya. Ia menjadi pemimpin heroik untuk orang-orang kecil sekaligus ia ditakuti oleh para juragan dan orang-orang kaya. Karena dengan kekuasaannya, ia menghapus kelas sosial atas nama negara. Stalin muda dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya, Bessarion Zugashvili, adalah seorang tukang sepatu yang memiliki karakter keras. Ditambah ia juga adalah seorang pecandu alkohol yang tidak jarang melakukan kekerasan kepada Stalin dan ibunya. Karena tidak tahan dengan kelakuan Bessarion, Ekaterin Geladze, ibunya Stalin, kemudian mengajak Stalin kecil kabur dari rumah dan menumpang di rumah seorang pendeta. Di sana, Ekaterin bekerja sebagai staf kebersihan dan pencuci baju. Stalin mengenyam pendidikan dasar sebagai calon pendeta. Di sekolah ia adalah siswa terbaik secara akademis, namun ia juga adalah siswa yang paling nakal di kelas. Beranjak dewasa, Stalin kemudian menunjukkan jiwa memberontaknya setelah mulai membaca buku karya pakar teori sosiologi Karl Marx. Hingga pada tahun 1899, Stalin kabur dari sekolah dan tidak pernah kembali lagi. Pada awal tahun 1900-an, Rusia adalah salah satu negara paling sulit berkembang di Eropa, dengan jumlah petani yang sangat besar dan jumlah pekerja industri yang kian hari semakin sedikit. Bahkan saat itu, ada stigma yang datang dari sebagian besar Eropa Barat. Mereka memandang Rusia sebagai masyarakat yang sulit untuk berkembang. Pasca melarikan diri dari sekolah, Stalin pindah ke kota Tiflis. Di sana ia bekerja sebagai meteorolog di sebuah observatorium. Di perantauannya itu, bakat orasi dan semangat perjuangannya menentang kekaisaran Rusia kian hari kian terasah. Ia sering mengadakan kelas teori sosialis dan berhasil menarik minat sekelompok pemuda di sekitarnya. Bahkan saking nekatnya, ia pernah menjadi salah satu penyelenggara sebuah pertemuan buruh rahasia dalam rangka Hari Buruh pada tahun 1900. Dan dalam pertemuan tersebut, ia berhasil mengajak banyak buruh untuk melakukan mogok kerja, menentang kekuasaan sang kaisar. Stalin kemudian bergabung bersama orang-orang Bolshevik dan membentuk kantung-kantung militer yang terdiri dari kaum buruh dan masyarakat kelas sosial rendah. Ia beraksi dengan menyerang dan menjarah persenjataan dan alat cetak untuk mempersenjatai kelompoknya. Selain itu, dengan alat cetak hasil jarahannya, Stalin mulai menyebar artikel-artikel perlawanan dan poster-poster propaganda dengan nama samaran Joseph Stalin, atau dalam bahasa Rusia yang berarti pria baja. Dan nama itulah yang terus ia gunakan sampai akhir hayatnya. Dari serangkaian aksi yang ia lakukan dengan kelompoknya itu, menarik perhatian pimpinan sayap kiri bernama Vladimir Lenin. Hingga akhirnya keduanya bertemu di konferensi Tampere pada tahun 1905. Dan berawal dari sanalah tiga serangkai Bolshevik terbentuk: Vladimir Lenin, Joseph Stalin, dan Leon Trotsky. Revolusi Rusia tahun 1917 adalah salah satu peristiwa politik paling ikonik di abad ke-20. Revolusi ini menandai berakhirnya dinasti Romanov dan kekuasaan kekaisaran Rusia selama berabad-abad. Kesulitan ekonomi, kekurangan pangan, dan korupsi pemerintah semuanya berkontribusi pada kekecewaan terhadap Tsar Nicholas II. Selama revolusi Rusia, kaum Bolshevik yang dipimpin oleh revolusioner sayap kiri Vladimir Lenin berhasil merebut kekuasaan dan menghancurkan tradisi pemerintahan Tsar. Hal inilah yang merubah politik dan sosial secara drastis dan pada akhirnya mengarah pada pembentukan Uni Soviet pada tahun 1922. Pihak pemenang dengan istilah teror merahnya berhasil merebut kekuasaan dengan dukungan besar rakyat Rusia dan menunjuk pemimpin gerakan Bolshevik Vladimir Lenin sebagai pemimpin tertinggi di negara yang baru. Di tangannya, ia mendirikan pemerintahan sementara Rusia dan mendirikan Partai Sosialis Federasi Rusia. Pada tahun 1921, ia menggagas kebijakan ekonomi baru, suatu sistem kapitalisme negara yang memulai proses industrialisasi dan pemulihan keadaan pasca Perang Sipil Rusia.
Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1922, RSFS Rusia bergabung dengan wilayah lain yang dulu juga termasuk wilayah kekuasaan Kekaisaran Rusia untuk membentuk Uni Soviet dengan Lenin sebagai kepala pemerintahannya. Tidak lama di pucuk pimpinan, tepatnya pada 21 Januari 1924, Vladimir Lenin menghembuskan nafas terakhirnya karena penyakit stroke yang ia derita sejak lama. Pasca kematian Lenin, dengan segala drama pada kongres partai karena banyak yang condong kepada Stalin, tapi tidak sedikit juga orang memandang Trotsky sebagai orang yang paling cocok menggantikan Lenin. Ditambah image Stalin yang dipandang ceroboh dan menggebu-gebu, membuat kongres partai komunis dilema saat itu. Tapi Stalin dengan berbagai caranya mampu mengambil hati para loyalis Lenin yang pada akhirnya mengukuhkan dirinya sebagai puncak tertinggi di partai dan Uni Soviet. Di bawah kekuasaan Stalin, Uni Soviet mulai berbenah. Ia melakukan berbagai cara untuk mengembangkan modernisasi industri dan teknologi. Selain menjadi pemimpin, ia juga menjadi teror untuk rakyatnya sendiri. Dengan ide kolektivitasnya, ia menghapuskan segala kelas sosial. Semua dipekerjakan di tempat yang sama, menggarap lahan secara bersama, dan menikmati hasil bersama. Di bawah bayang-bayang kamp konsentrasi Gulag, rakyat bahu-membahu membangun apa yang Stalin cita-citakan untuk Uni Soviet. Ia membentuk dan memfokuskan penguatan ekonomi dan militer, menjadikan Uni Soviet sebagai tamu besar di pergaulan internasional, didukung sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang besar. Roda industri dan ekonomi melesat cepat menyaingi negara-negara barat. Berawal dari kebijakan ekonomi baru di era Lenin dan diteruskan dengan gaya ekonomi terpimpin yang tersentralisasi, Stalin menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh kelas pekerja dengan pembersihan besar-besaran yang mengakibatkan 1 juta orang lebih dipenjarakan dan sekurang-kurangnya 700.000 orang diantarkan ke alam lain. Seperti sebuah lagu, mungkin ini adalah bagian refnya dalam kehidupan panjang Joseph Stalin. Ia dianggap sebagai suksesor dunia dalam menghentikan kekacauan global yang dimulai oleh Jerman. Perang Dunia Kedua. Di bawah rezim Stalin, agen-agen Soviet berusaha menyebarluaskan paham Marxisme-Leninisme keluar Soviet melalui organisasi komunis internasional dan mendukung gerakan-gerakan antifasis di seluruh Eropa pada era 1930-an, khususnya gerakan antifasis dalam Perang Saudara di Spanyol. Pada tahun 1939, rezim Stalin dan Jerman Nazi menandatangani sebuah kesepakatan yang disebut Fakta Molotov-Ribbentrop untuk tidak saling menyerang. Tetapi kemudian hari, Jerman secara sepihak mengingkari kesepakatan ini dengan menginvasi Uni Soviet pada 22 Juni 1941. Ya, semua orang tahu kemunduran Jerman berawal dari sebuah operasi militer besar-besaran yang diberi nama Operasi Barbarossa. Kala itu Jerman dan sekutunya mengerahkan sekitar 5,5 juta tentara dan 30 ribuan alutsista darat dan udara untuk menginvasi Soviet. Stalin sejenak terguncang di Kremlin, tidak banyak bicara, dan memilih berdiam di kamar kerjanya. Hingga pada 30 Juni, Stalin menyerukan perlawanan semesta dan deklarasi perang terhadap Jerman. Melalui poster-poster propaganda dan artikel-artikel perjuangan, kantung-kantung militer segera terisi penuh oleh pemuda-pemuda Soviet yang siap melakukan segalanya untuk tanah air. Stalin juga memfokuskan seluruh sektor dan perputaran uang untuk militer. Industri dipercepat untuk memenuhi kebutuhan personil maupun angkutan. Semua keran-keran perselisihan internal seketika lenyap. Seluruh masyarakat Soviet bersatu, bahu-membahu bersama Stalin dalam usaha mempertahankan tanah air. Dengan sedikit berjudi untuk menghadapi kenyataan, berharap Jepang tidak menyerang mereka dari timur jauh, Stalin menarik pasukannya dari Siberia menuju Moskow. Strategi Blitzkrieg dan pengepungan kota-kota memang membuat Soviet sangat gusar, apalagi ditambah sumber daya dan alutsista yang kian hari kian terkikis. Beruntung hal serupa juga terjadi pada Jerman. Ditambah terjangan musim dingin yang ganas dan arus logistik Jerman yang lambat, memberikan waktu untuk Soviet membangun kembali kekuatan. Operasi Barbarossa mengalami kemunduran. Jerman yang mengharapkan serangan cepat, namun sayang mereka tidak mempersiapkan untuk perang berkelanjutan di tengah musim dingin. Serangan balik dan perlawanan semesta menemui momentumnya hingga pada bulan Januari 1942. Secara bertahap, Jerman dipukul mundur dari wilayah Soviet, dan secara resmi Soviet bersih dari unsur-unsur Jerman pada tahun 1944 setelah Leningrad mampu dibebaskan dari pengepungan Jerman. Perlawanan semesta itu memulai petualangan baru teror merah di Eropa Barat, sampai mereka berhasil menembus Berlin pada tahun 1945 dan mengakhiri Perang Dunia Kedua di Eropa. В борьбе за светлое будущее народа, в борьбе против войны.
Joseph Stalin memang sosok pemimpin yang kontroversial. Ia mampu mengorbankan apa saja untuk tujuan dan ideologi negaranya. Namun di balik itu semua, ia mampu mendorong perkembangan Uni Soviet di berbagai bidang. Banyak peninggalan dan pencapaian yang ia tinggalkan. Bahkan pasca runtuhnya Uni Soviet, kita masih dapat melihat bagaimana Rusia yang menjadi pewaris sebagian besar apa yang Uni Soviet miliki, menjadi salah satu negara yang sangat diperhitungkan hingga kini. Ini adalah sedikit kisah dari seorang anak pembuat sepatu dari Gori yang menjadi pemimpin negara super besar yang mungkin saja namanya akan terus dicetak di buku-buku sejarah di seluruh dunia. Bagaimana menurut Ngana?